sini materi kami dengan judul Hakikat Guru Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian hakikat. Secara etimologi, hakikat berasal dari kata hakko yang berarti tetap. Dan menurut pandangan tradisional, guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Ada juga nih menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang dimana tugas utamanya itu mendidik, membimbing, melatih, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Disebutkan juga sebagai pendidik pada hakikatnya adalah orang yang telah mendapatkan amanah dan tanggung jawab dunia akhirat dalam mendidik. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa guru adalah suatu profesi yang berkaitan mendidik, baik di sekolah maupun di luar sekolah, yang pada hakikatnya guru adalah mendapatkan amanat dan tanggung jawab untuk mendidik dan untuk mengarahkan kemajuan perkembangan kepada peserta yang dididiknya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan materi yaitu hakikat pendidikan Islam. Yang pertama itu secara umum. Pendidikan agama Islam secara umum itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk memindah, mengarahkan, dan mengembangkan fitrah atau potensi manusia secara optimal, baik dari segi jasmani maupun rohaninya, berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam tersebut. Kemudian itu ada yang kedua, itu pengertian dari Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai ini mendefinisikan pendidikan Islam itu bertujuan pada dua aspek, yaitu manusia dan akhlaknya. Pendidikan akhlak dalam pandangan Ibnu Maskawai ini menghendaki terwujudnya sikap yang muncul secara spontan dari manusia yang melahirkan perbuatan yang bernilai baik guna memperoleh kebaikan dan kesempurnaan hidup. Kemudian, senadah dengan Ibnu Maskawai, ahli pendidikan Islam lainnya seperti Al-Kabisi juga menekankan pendidikan Islam itu kepada akhlak. Namun yang terjadi penekanan dalam definisi Al-Kabisi ini bahwa pendidikan tersebut juga harus menumbuhkan rasa cinta terhadap agama yang terlihat dari segala tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai agama tersebut. Dari definisi yang telah kita sebutkan tadi, menurut pandangan para ahli, dapat kita simpulkan bahwa hakikat pendidikan agama Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai ajaran Islam pada anak didik melalui pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup. Kemudian yang kita lanjutkan yaitu sumber dari ajaran agama Islam, yang mana telah kita ketahui ya, agama Islam itu berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dapat kita pahami bahwa begitupun juga pendidikan dari agama Islam ini, yaitu tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Al-Quran itu menduduki nomor pertama dalam ajaran agama Islam, dan yang kedua itu adalah As-Sunnah. As-Sunnah ini menduduki ajaran yang kedua dalam pendidikan agama Islam tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan tujuan guru pendidikan agama Islam. Sebelum kita masuk ke hakikat guru pendidikan agama Islam, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih itu arti dari hakikat. Hakikat di sini diartikan sebagai intisari, dasar, ataupun kenyataan yang sebenarnya. Jadi, kenyataan yang memang harus dimiliki seorang guru PAI.
Selanjutnya, pendidikan agama atau religion education yang merupakan suatu kegiatan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengajarkan dan mengembangkan pemahaman serta praktik tentang agama. Namun yang diajarkan bukan hanya teori atau pengetahuannya saja, melainkan yang ditekankan yaitu mengenai feeling attitude, personal ideals, dan aktivitas kepercayaan. Feeling attitude yaitu bagaimana sikap sopan santun kita terhadap semua orang. Yang kedua itu personal ideals, atau di sini mengacu kepada nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup yang diyakini oleh seseorang. Seperti jika kita meyakini kalau seandainya kita itu selalu jujur kepada semua orang, pasti kita selalu dipercaya. Yang ketiga itu aktivitas kepercayaan, yaitu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang sebagai bentuk pengamalan. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu teori dan pengetahuannya saja, namun hal tersebut harus diamalkan, seperti perintah-perintah agama tentang sholat dan yang lainnya. Selanjutnya, bukan hanya tentang hakikat dari guru pendidikan agama Islam. Di sini juga terdapat tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Al-Abrashi mengelompokkan tujuan umum menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, membentuk akhlak peserta didik. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam mencari rezeki. Yang keempat yaitu menumbuhkan semangat peserta didik untuk selalu belajar. Yang kelima yaitu mempersiapkan peserta didik untuk selalu profesional dalam bekerja. Yaitu terdapat juga tujuan khusus pendidikan Islam, yaitu yang pertama, memperkenalkan peserta didik tentang akidah dan ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang dasar-dasar agama. Yang ketiga, menanamkan keimanan kepada peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan minat peserta didik untuk mengamalkan ilmu pengetahuan. Yang kelima, menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Yang keenam yaitu menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah kebudayaan Islam.